Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, sebagai seorang muslim nih Pak Ustadz, kan kami meyakini bahwa ada kehidupan lain nanti setelah di dunia ini Pak Ustadz. Setelah kita meninggal nanti ada kehidupan lain. Kalau di dunia ini ya rasanya sih enak aja, ketemu istri, ketemu anak, teman-teman gitu Pak Ustadz. Apakah nanti di kehidupan yang lain setelah meninggal itu bisa ketemu lagi gitu dengan istri, anak, atau dengan Pak Ustadz gitu? Bagaimana itu Pak Ustadz? Penjelasannya Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya sih, kita meyakini ada istilahnya sampai diceritakan iman pada hari akhir istilahnya ya, kita yakini, kita imani itu. Nah, iman hari akhir itu memang pada saat tersebut nanti manusia akan setelah meninggal semua, mati semua nih, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada yang meninggalnya syahid, tidak dihisab, itu yang meninggalnya syahid ya, istilahnya ya, para syuhada meninggal kalau dulu berperang, berjihad, membantu Rasulullah menegakkan agama Allah dengan niat satu lillahi ta'ala. Kalau memang beliau terbunuh di dalam peperangan dengan niat karena Allah ta'ala menegakkan agama Allah, insya Allah itu syahid. Kecuali ada utang. Betul. Baru mau saya cerita itu. Kecuali ada hutang, itu memang tidak bisa menjadi syahid ya. Kalau zaman akhir-akhir ini apa? Ada juga kematian syahid itu Pak Ustadz? Oke, jadi kalau memang mau menceritakan tentang ada nggak meninggal yang syahid, tapi bisa aja ada. Saya kasih contoh nih, umpamanya dalam suatu cerita selesai perang Badar itu, Rasulullah ditanyai oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah perang Badar ini termasuk perang yang berat? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Perang yang paling berat ada memerangi hawa nafsu. Berarti memerangi hawa nafsu melebihi dahsyatnya perang Badar. Insya Allah begitulah menurut hadis tersebut. Jadi hawa nafsu itu yang bagaimana? Nah, disinilah kita harus memahami. Contoh marah itu nafsu. Sudah dijelaskan la taghtab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tapi kenapa banyak orang Islam yang marah? Nah, kalau dia itu nafsunya marah itu menjadi tujuan utamanya dia agar dia itu menang, agar itu dia menuhankan nafsu marahnya. Kalau dia sudah menuhankan nafsu marahnya, berarti Tuhannya dia yang marah itu. Bisa nggak itu masuk surga? Enggak. Kan gitu. Kemudian umpamanya nafsu-nafsu yang lain, Allah dan Rasulullah itu tidak mengajarkan mencari harta yang banyak, tapi yang diajarkan adalah ikhtiar karena Allah. Tapi kalau ada orang mengajarkan agar mendapatkan harta yang banyak walaupun dia dakwah, apakah itu memang pelajaran dari Rasul? Enggak. Apa pelajaran dari Allah? Ya enggak. Pelajaran dari mana? Dari dia sendiri. Berarti dia menuhankan dirinya sendiri. Apakah itu masuk surga? Enggak. Insya Allah enggak. Nah, orang nggak tahu. Nah, hal-hal yang seperti inilah kita harus tahu. Nafsu yang mana yang memang harus kita perangi? Iya, termasuk nafsu amarah. Harus kita hilangkan. Nafsu untuk menang di dunia ini, dalam apapun yang akan dicapainya itu juga tidak boleh. Itu dunia. Orang yang seperti itu tidak akan masuk surga insya Allah. Itu harus kita perangi. Saya kasih contoh yang ringan aja, nggak usah jauh-jauh yang itu.
Nafsu, bagaimana kamu menundukkan istrimu yang kata kamu tung, itu istrimu itu galak. Di kamu itu ada nafsu. Nafsu apa? Nafsu takut sama istri. Kalau kamu takut sama istri sampai meninggalmu, ya kamu nggak akan bisa didik istrimu. JJ sama, takut sama istri, ya nggak bisa didik istrinya. Nah, kemudian apalagi? Nafsu malu. Loh kok malu? Malu minta maaf. Kan ada di situ. Iya, wah suruh minta maaf susah ya. Nah, itu antara malu dengan gengsi gabung, berkolaborasi itu ceritanya. Jadi enggak cuma antar YouTuber yang kolaborasi, ya, malu sama gengsi menggabung, sehingga nggak mau minta maaf. Ya sama, kamu itu hobinya salah kok minta maaf nggak mau mamanya. Nah di titik ini juga sama, itu nafsu namanya, yang tidak pernah disentuh oleh orang lain. Terus nafsu yang mana? Nafsu yang suuzon, umpamanya. Suuzon kepada, ya umpamanya kamu cerita istri saya begini, istri saya begini, nah itu kan suuzon terus. Nah itu juga nafsu. Kenapa kamu tuh punya pikiran begitu, umpamanya? Dan banyak nafsu yang harus dikalahkan di setiap harinya. Nafsu kalau kerja ingin uangnya banyak, kan begitu. Umpamanya kalau tuh dulunya itu dari pegawai biasa, kemudian jadi kapro, kemudian jadi GM, kemudian jadi direksi, kan begitu. Ini kan nafsu semua nih. Emang itu nafsu itu untuk akhirat atau bukan? Mana ada akhiratnya? Loh, saya pengen punya nafsu ini tapi saya sholat loh. Nggak ada hubungannya. Nafsu keinginan dunia tersebut digabung dengan sholat, nggak ada hubungannya. Sholat, dunia. Tapi kalau kamu sholat agar duniamu selamat, selesai. Sholatmu nggak akan dinilai itu akhirat, karena sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu di dunia itu. Makanya diceritakan dalam Quran, Allah itu tidak membutuhkan ibadahmu. Nah, yang begitu itu ibadah untuk dunia itu sebenarnya. Iya betul. Bagi orang yang ibadahnya karena Allah, ya diterima tetepan. Tapi kalau untuk dunia ya tidak dibutuhkan kok. Dia puasa agar dunianya begini, dia puasa agar begini, dia umroh agar dunianya begini, dia haji agar dunia begini, dia umroh berkali-kali agar dunianya begini. Ya nggak akan dinilai itu akan menjadi amal soleh, nggak akan dinilai. Nah di titik ini sama. Kalau sudah niatnya seperti itu, hilang semuanya. Nafsu inilah yang kalau benar-benar bisa kita kerjakan setiap saat istiqomah, tidak emosional. Kalau kita didolimi, kita memaafkan. Kalau didolimi dengan istri, kita memaafkan. Kalau istri dolimi suami, istri memaafkan. Gimana Ustaz? Kalau istri didolimi suaminya, istrinya itu memaafkan. Jadi boleh kamu nanti bilang, kan kalau istri dizalimi suami, istri boleh memaafkan. Jadi kamu boleh bilang sama istrimu kalau ikhlas. Jadi yang seperti inilah yang sebenarnya itu hawa nafsu yang selalu manusia lakukan. Makanya tadi bisa kalau dia itu syaratnya terpenuhi, kan begitu. Kalau memang dia bisa melakukan itu terus-menerus istiqomah, dizolimi dia tetap memaafkan, dikata-katain jelek di YouTube, di ini dia senyum-senyum aja, dia memaafkan. Apalagi itu saudaranya, dia tersenyum, malah didoakan, jadikan dia hambamu yang soleh atau soleha. Didoain seperti itu. Dia mencaci, dia menghina, ya, dia dapat amal buruk jariah, dia dosa jariah maksudnya, ya. Tapi yang dicaci, dimaki, dihina, malah mendoakan dia agar dia menjadi soleh atau soleha. Ini bahaya loh kalau orang seperti itu. Nah di titik itu orang yang dizolimi dia benar-benar dinilai oleh Allah Ta'ala baik. Tapi orang yang menzalimi ya buruk selama-lamanya, apalagi dia di YouTube ngomong ini, ngomong itu kan menjadi dosa jariah yang terus-menerus. Dan orang yang seperti itu lupa dia bahwa dia itu zalim kepada saudaranya. Orang yang seperti itu pasti lupa, karena dia merasa pintar. Padahal pintar itu titipan. Padahal sebenarnya dia bukan pintar, karena nggak mau
berpikir sebenarnya. Hanya seperti itu. Nah, di titik inilah dicoba. Kalau dia bisa melakukan, meredam semua nafsu yang ada dalam hati, pikiran, dan perilakunya, sampai nanti akhirnya dia itu diambil oleh Allah Ta'ala, dimatikan oleh Allah Ta'ala, dan dalam kondisi dia menjaga nafsu-nafsu baiknya saja yang diniatkan karena Allah, dan nafsu buruknya tidak dikerjakan. Dia selalu beristighfar, mohon ampun terus-menerus. Bisa itu dia masuk ranah ke syahid nantinya, karena dia berperang melawan hawa nafsunya selama dia hidup di dunia. Umpamanya si istri dizalimi suami, terus dia memaafkan terus menerus. Suami zalim aja, istrinya memaafkan terus menerus, tapi jangan membalas, umpamanya ganti menzalimi lah. Ini dua-duanya yang sama. Kenapa? Akhirnya suami istri tidak pernah ketemu. Nantinya di akhir juga nggak bisa ketemu. Nah, di titik inilah harus belajar. Kalau ingin benar-benar syahid di hadapan Allah Ta'ala, itu salah satunya, ambil aja dari hadis tersebut. Insya Allah bisa, asal syaratnya paham, kan begitu ya. Nah, ini menjembatani kayak tadi. Pada saat keluarga itu ingin, yang kamu inginkan, ingin sekali bertemu di surga, itu syaratnya cuma satu, takwa. Hanya satu. Baru nafsu aja tadi udah pusing mikirin itu. Kan sama, nafsu itu cuma satu. Tapi kalau di breakdown, walah kok banyak banget. Nah, ya begitulah ya. Nafsu itu cuma satu. Sama kalau ingin ketemu di surga, takwa. Nah, kamu takwa, atau istrimu takwa, atau anakmu takwa, ini dinilai semuanya oleh Allah Ta'ala, karena sudah dijelaskan dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jelas. Jadi orang yang takwa sesungguhnya, sudah dijelaskan dengan penekanan, sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah takwa. Nah, di dalam Quran pun dijelaskan bahwa orang yang takwa itu akan bertemu, si suami dengan istrinya. Kalau suaminya takwa, istrinya takwa. Bagaimana bisa istrinya takwa kalau suaminya paham tentang agama Allah, agama Islam? Dia memang harus memahami dan mengajarkan pada istrinya, tidak dengan paksaan, dengan kasih sayang. Kalau punya anak yang kadang-kadang agak sering keluar dari jalur agama Allah, ia dinasehati, ia diarahkan, tidak dengan paksaan. Nah, kalau diceritakan, oh, anak saya itu kok susah sekali dinasehatin, susah sekali di ini. Nah, di situ tidak hanya cuma kita lewat nasihat tok, tetapi kita lihat, anakmu kok susah, kenapa? Apa dulu kamu, atau dulu kamu sampai sekarang termasuk agak sulit. Dulu kamu sampai sekarang termasuk agak sulit diberi masukan. Nah, itu harus berpikir. Kalau umpamanya, iya ya saya sulit dikasih masukan, berarti kamu menurunkan genetik kepada anak. Nah, di titik ini kamu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena yang mencatatkan anak yang sulit untuk diberi masukan, nasihat dan sebagainya, ini yang mencontoh kamu. Jadi kamu dulu yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala, baru mengarahkan anak. Begitulah cara-cara Islami. Kalau enggak, ya kamu akan jadi orang arogan. Kamu masih belum bisa diatur, tapi kamu maunya anakmu soleh atau solehal. Kan lucu. Sama seperti tadi. Masuk ke ranah mana? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Tidak bisa seperti itu. Kita akan dimarahi Allah, benar. Allah marah. Kemarahan Allah itu dekat kepada orang, atau kita, kalau boleh kita itu ini ya, kalau kita memberikan masukan, nasihat, menyuruh orang lain itu mengerjakan kebaikan, tapi kita tidak mengerjakan, loh, Allah itu marah. Jadi kalau ada orang tua menyuruh anaknya itu kelihatannya berbuat baik, tapi dia dulu berbuat buruk pun tidak pernah mohon ampun, karena dianggap kalau dia berbuat buruk itu tidak pernah mohon ampun, kalau dia sudah berbuat baik sekarang ini, itu terhapus. Nanti dulu terhapus itu tidak di dunia, terhapusnya nanti di akhirat
kalau semua perbuatan baik kamu itu tujuannya satu lillahi ta'ala, itu bisa aja mengurangi, saya bilang mengurangi, atau innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya perbuatan atau amal baik itu mengurangi amal yang buruk. Benar, mengurangi. Atau boleh menghapus, boleh. Tetapi persoalannya perbuatan baikmu itu berapa jumlahnya, perbuatan burukmu berapa jumlahnya. Ya kalau kurang-kurangan perbuatan baikmu itu umpamanya 7 perbuatan baik, perbuatan buruknya 10.000, 6. Nah, kan ini yang 6 yang terhapus. Berarti yang 10.000 kan minus namanya. 9.909. Iya, kalau memang itu dihitung minus, akhirnya masuk neraka. Begitulah cara berpikir. Jadi jangan punya pikiran langsung kalau kamu berbuat baik langsung menghilangkan perbuatan buruk. Nanti dulu, itu di akhirat iya. Karena nanti pada saat dihisap itu jelas. Tapi di dunia masih disuruh oleh Allah Ta'ala, kita itu mohon ampun. Kalau kita istiqomah mohon ampun, kemudian kita itu tidak mau lagi mengerjakan, ya kita masuk illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Jelas masuk ke sana dengan mohon ampun, berbuat baik, kemudian memberikan nasihat. Ya Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima, diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dosa kita itu terkurangi terus waktu di dunia, terkurangi, agar nanti pada saat di akhirat itu perbuatan jelek kita atau perbuatan buruk kita itu memang dengan perbuatan baik itu langsung dosa-dosa kita di akhirat bisa habis. Tapi kalau nggak pernah mohon ampun di dunia, arogan, merasa dia hebat, merasa dia pintar, nggak bisa. Mohon ampun itu dengan ketulusan bahwa kita itu dosa. Bukan mohon ampun itu agar kita kaya. Nggak ketemu nalar itu. Agar kita kaya. Nggak ketemu. Kita itu mohon ampun itu karena dosa. Kok omong kita itu ditambahi biar kaya, saya mohon ampun lah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Nah kalau kamu bertakwa, istrimu kamu ajari untuk takwa, anak-anakmu kamu ajari untuk takwa. Dan ketakwaan dari orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya itu orang yang di bawah para nabi dan rasul sebenarnya, ngikutin dia perintahnya. Nah di titik inilah nanti boleh kalau kamu bertakwa, istrimu takwa, anak-anakmu takwa, cucu-cucumu, mamanya kalau punya cucu ya, di sini boleh itu nanti ketemu di surga. Tapi takwa itu yang gimana ya tadi? Kalau ada suatu masalah rembuk dengan, kalau kamu dengan istri, kalau cici ya dengan istri. Jadi kita harus berpikir bahwa kalau kita inginkan keluarga kita ketemu di surga nantinya kelak, kita harus takwa kepada Allah Ta'ala, lurus iman kita. Jangan digoyahkan dengan syirik, merasa diri kita pintar, itu syirik. Merasa diri kita Tuhan, itu syirik. Merasa diri kita Tuhan gimana? Kamu merasa kamu bangun gedung, kamu merasa negara ini hebat, itu dari kamu, itu udah Tuhan. Kamu merasa Tuhan, kamu gak akan mungkin masuk surga, titik kalau saya. Insya Allah seperti itu. Merasa anak pinter dia yang didik gitu. Merasa anak pinter dia yang didik, itu syirik. Dia menuhankan dirinya sendiri, nggak akan masuk surga. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran kita sekeluarga akan ketemu di surga atau kita sekeluarga akan ketemu di neraka, itu aja. Kalau ingin ketemu di surga, ayo berbuat baik. Kalau ingin ketemu neraka, monggo silahkan. Makan makanan haram, korupsi, mengambil besi, mengambil aspal, mengambil kicak, mengambil macam-macam, monggo silahkan, kamu udah memilih. Nah, di titik itu kita harus waspada, belajar yang baik dengan benar. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah terus-menerus, sehingga yang kita lakukan adalah baik-baik. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.